Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzan Biliati, kelas 4B, jurusan Peternakan Winsus Karyo. Video ini merupakan tugas praktikum mata kuliah manajemen pembibitan ternak. Di sini, saya akan menjelaskan tentang manajemen pembibitan sapi potong. Bentuk usaha peternakan sapi potong ada 3. Yang pertama yaitu usaha pembibitan, yang kedua usaha pembesaran, dan yang ketiga usaha penggemukan. Usaha pembibitan atau breeding yaitu usaha pemeliharaan sapi potong dengan tujuan untuk menghasilkan bibit ternak yang digunakan untuk produksi daging dan bibit ternak yang akan dijadikan ternak bibit. Kemudian, usaha pembesaran atau starter program yaitu usaha pemeliharaan sapi potong dengan tujuan untuk membesarkan anak sapi sehingga dapat dijadikan sebagai ternak bibit, baik jantan maupun betina, dan pasokan ternak yang digunakan dalam usaha penggemukan. Dan usaha penggemukan atau fattening adalah suatu usaha pemeliharaan sapi potong dengan tujuan utama untuk menghasilkan ternak siap potong, yaitu ternak yang akan mensuplai kebutuhan daging masyarakat. Keberhasilan program pembibitan sapi potong ditentukan oleh 2 aspek. Yang pertama aspek produksi, yang kedua aspek reproduksi. Aspek produksi meliputi yaitu pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi, dan bobot badan yang dicapai pada umur 1 tahun, konsumsi pakan yang baik, nilai konversi pakan yang rendah, persentase karkas yang tinggi, persentase daging yang tinggi, dan kualitas daging yang dihasilkan. Aspek reproduksi meliputi jarak beranak atau calving interval berkisar antara 12-14 bulan. Kemudian, persentase panen anak setelah sapi yang tinggi dan mortalitas pedet yang rendah. Dan komponen-komponen yang diatur dalam manajemen pembibitan ternak sapi potong ada 5. Yang pertama, sarana dan prasarana, yang kedua teknik pembibitan, yang ketiga pencegahan penyakit dan penerapan biosecurity, yang keempat pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan yang kelima sumber daya manusia. Adapun sarana dan prasarana yang harus diperhatikan yaitu syarat pemilihan lahan dan lokasi, bangunan, persyaratan tata letak kandang, persyaratan teknis kandang, alat dan mesin peternakan, bibit, pakan, dan obat hewan. Lahan dan lokasi dalam usaha pembibitan ternak sapi potong harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, dan letak dan ketinggian lahan tersebut harus diperhatikan, serta mudah diakses dan terjangkau alat transportasi, dan memiliki sumber air bersih serta energi atau listrik. Sistem pemeliharaan pembibitan sapi potong ada 3. Yang pertama, sistem pastura atau ekstensif, yang kedua, sistem pemeliharaan intensif, dan ketiga, sistem pemeliharaan semi-intensif. Sistem pastura atau ekstensif yaitu sistem pemeliharaan di mana semua aktivitas perkawinan, pembesaran, dan penggemukan dilakukan di lapangan pengembalaan yang sama. Kemudian, sistem pemeliharaan intensif yaitu semua aktivitas dilakukan dalam kandang. Kemudian, bangunan kandang untuk sistem pastura, yang pertama paddock dan yang kedua cattle. Paddock adalah bagian dari suatu padang pengembalaan yang luas, biasanya dibatasi oleh pagar. Dan cattle adalah suatu tempat penanganan sapi di tempat itu, seperti pengobatan, pemasangan irtek, penyemprotan, dan sebagainya. Dan dalam pemeliharaan intensif, bangunan yang harus dibutuhkan yaitu bangunan kandang berupa kandang anak, kandang dewasa, kandang induk, dan kandang pejantan, kemudian kandang jepit, dan kandang isolasi, kandang melahirkan, gudang pakan, gudang peralatan dan garasi, serta unit penanganan dan pengolahan limbah. Kemudian, dalam pembuatan kandang harus diperhatikan persyaratan teknis dalam membuat kandang, yaitu konstruksi kandang harus kuat, terbuat dari bahan yang ekonomis dan kuat, sirkulasi udara dan sinar matahari harus ada, dan luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung,
dan memiliki area untuk bergerak. Ada dua tipe kandang pembibitan, yang pertama yaitu tipe individu dan yang kedua tipe koloni. Tipe kandang individu yaitu digunakan dalam sistem perkawinan inseminasi buatan. Kemudian, tipe kandang koloni adalah ruangan kandang yang di dalamnya ditempatkan beberapa ekor ternak secara bebas tanpa diikat. Keuntungan tipe kandang koloni pada usaha pembibitan ternak sapi potong yaitu efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja dan air, kemudian efisiensi dalam pemeliharaan, angka keguntingan mencapai 80-90%, memperpendek jarak beranak, kemudian meningkatkan skala usaha, dan pertambahan bobot badan para sapi padat tinggi. Samping keuntungan yang didapatkan dari tipe kandang koloni ini, terdapat kelemahan dari kandang koloni yaitu tubuh ternak cepat kotor dan terjadi persaingan dalam mendapatkan pakan. Dalam pembibitan sapi potong, yang harus diperhatikan yaitu bibit, karena pemilihan bibit ternak yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha pembibitan sapi potong. Kemudian pemilihan breed atau bangsa sapi potong yang sesuai dengan iklim setempat sangat penting karena tidak semua ternak yang memiliki kemampuan genetik yang baik mampu menunjukkan produktivitas yang baik pada semua keadaan iklim. Ternak lokal mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari ternak lokal yaitu dapat beradaptasi dengan lingkungan setempat, reproduksinya bagus, efisiensi dalam pemanfaatan pakan yang dimakan, tidak boros pakan, harga jual beli bisa lebih tinggi, dan struktur daging kenyal cocok dengan metode pemasakan kuliner Nusantara. Kemudian, kelemahan dari ternak lokal ini yaitu ukuran tubuh relatif kecil dan tidak seragam, ketersediaan bibit ternak tidak selalu ada, harga daging di pasaran lebih mahal, dan kemudian ternak impor. Ternak impor juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari ternak impor yaitu bobot badan besar, kualitas daging baik, konversi relatif pakan tinggi, dan daging yang dihasilkan relatif kurang cocok dengan metode pemasakan kuliner Nusantara, kualitas marbling baik. Kelemahan dari ternak impor ini yaitu butuh pakan yang banyak, rekomendasi pemeliharaan secara intensif, reproduksi rendah, dan terakhir yaitu ternak hasil silangan. Ternak hasil silangan ini mempunyai kelebihan yaitu bobot badan lebih besar dari ternak lokal, adaptasi lebih baik daripada ternak impor, kualitas daging yang dihasilkan lebih baik dari ternak lokal, dan konversi pakan lebih relatif tinggi. Kelemahan dari ternak hasil silangan ini adalah reproduksi sering terganggu, butuh pakan yang berkualitas dan memenuhi standar. Selanjutnya, pakan sapi potong pada program pembibitan. Bahan pakan. Bahan pakan adalah bahan-bahan hasil dari pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil industri yang mengandung zat gizi dan layak dipergunakan sebagai pakan yang telah ataupun yang belum diolah. Kemudian, pakan adalah campuran dari beberapa bahan pakan yang baik, yang sudah lengkap, maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencakup kebutuhan ternak untuk dapat digunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Pakan yang diberikan pada sapi pada program pembibitan dapat berupa hijauan, feed supplement. Feed supplement adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pakan untuk melengkapi kandungan zat gizi untuk memenuhi kebutuhan ternak. Kemudian konsentrat. Konsentrat adalah pakan yang kaya sumber protein serta dapat sebagai pelengkap pakan atau imbuhan pakan. Secara umum, pemberian pakan untuk sapi potong adalah hijauan segar sebesar 10% dari bobot badan, sedangkan konsentrat 1-2% dari bobot badan sapi. Selanjutnya, sistem pemeliharaan padat. Sistem pemeliharaan padat secara ekstensif atau pastura yaitu pertama, padat dipelihara bersama induk sampai umur lepas sapi.
pemberian kolostrum 10% dari berat badan, penimbangan badan, dan pengukuran lingkar dada, panjang badan, dan tinggi pinggul dilakukan pada saat lahir dan disapih, dan standar umur sapih untuk sapi potong adalah 205 hari. Yang kedua, sistem pemeliharaan sapi dara dan remaja secara ekstensif atau pastura, yaitu sapi dimasukkan ke dalam pedok berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan rumpun. Kemudian, sapi yang telah siap untuk dikawinkan ditempatkan pada pedok yang khusus perkawinan. Yang ketiga, sistem pemeliharaan induk dan calon induk secara ekstensif atau pastura, yaitu diletakkan pada satu pedok, kemudian diberi pakan, vitamin, dan mineral tambahan, dan dilakukan pencatatan identitas pejantan dan diletakkan pada suatu pedok selama 3 bulan. Induk yang bunting dipisahkan dari pedok, dan induk yang telah 2 kali pemeriksaan kebuntingan tetap tidak bunting dipisahkan untuk mendapatkan penanganan khusus. Sistem pemeliharaan pada induk bunting ini secara ekstensif atau pastura, yaitu sapi bunting ini diletakkan pada pedok terpisah, diberi pakan tambahan, vitamin, dan mineral. Pengawasan dilakukan di saat ternak akan melahirkan, dan jangan lupa membuat recording kelahiran. Selanjutnya, sistem pemeliharaan pada calon pejantan dan pejantan secara ekstensif atau pastura, yaitu calon pejantan dikelompokkan pada pedok terpisah berdasarkan umur dan bobot badan, diberikan pakan, vitamin, serta mineral tambahan, dan pejantan yang berada pada pedok perkawinan dipantau kondisi kesehatannya. Nah, sistem pemeliharaan intensif pada pedet, yaitu pada saat setelah kelahiran, biarkan induk menjilati anaknya dan menuntun si anak untuk berdiri dan menyusu kepada induknya. Serta jangan lupa dilakukan pemantauan kesehatan, penimbangan bobot badan, bobot sapi, dan sebagainya. Dan pemeliharaan sapi dara dan muda secara intensif, yaitu pemasangan ringus agar sapi mudah dikendalikan, ditempatkan pada kandang berdasarkan umur, jenis kelamin, dan rumpun, dan pemberian pakan sesuai standar. Sistem pemeliharaan calon induk secara intensif, yaitu diletakkan pada kandang tersendiri berdasarkan umur dan rumpun, diberikan pakan sesuai dengan standar SNI, dikawinkan pada estos kedua dengan syarat umur dan bobot badan sudah sesuai dengan rumpunnya, dan perkawinan dilakukan secara IB atau kawin alam dengan mencatat nomor strau dan nomor pejantan. Dianjurkan pada kawin pertama dilakukan secara kawin alami. Sistem pemeliharaan induk bunting secara intensif, yaitu sapi yang bunting dipisahkan dari sapi yang lainnya, dikelompokkan berdasarkan umur kebuntingan, dan pemberian pakan harus sesuai dengan usia kebuntingan sapi tersebut. Perlu dilakukan exercise dan perlu dilakukan pengawasan secara intensif menjelang kelahiran sapi tersebut. Kemudian, sistem pemeliharaan pejantan secara intensif, yaitu penempatan pejantan pada kandang individu, diberi pakan tambahan untuk menjaga kualitas semen yang dihasilkan. Kesehatan pejantan ini dikontrol dan perlu dilakukan recording perkawinan untuk menghindari inbreeding. Selanjutnya, seleksi sapi induk. Seleksi sapi induk memiliki reproduksi yang baik dalam 12-14 bulan, memiliki 1 ekor anak dan melahirkan anak tidak cacat. Bobot sapi anak yang dilahirkan di atas rata-rata kelompoknya. Kemudian, seleksi calon pejantan memiliki bobot sapi bobot umur 365 hari di atas rata-rata kelompoknya dan memiliki tambahan bobot badan umur 2 tahun di atas rata-rata kelompoknya, libido dan kualitas semen baik, dan penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya. Selanjutnya yaitu seleksi calon induk. Seleksi calon induk, bobot sapi dan bobot umur
365 hari di atas rata-rata kelompoknya, penampilan fenotip sesuai dengan rumputnya, dan memiliki reproduksi yang baik. Perlu kita ketahui, sapi induk yang tidak produktif segera dikeluarkan dari kelompoknya, dan calon pejantan yang tidak dipilih dikastrasi dan dijadikan sapi potong, serta anak betina yang tidak lolos seleksi dikastrasi dan dijadikan juga sebagai ternak potong. Selanjutnya, penyakit pada sapi potong. Faktor penyebab terjadinya penyakit pada sapi potong dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius seperti bakteri, virus, fungi, parasit, dan penyakit yang disebabkan oleh kurang tepatnya manajemen pemeliharaan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit pada pembibitan sapi potong adalah melakukan vaksinasi dan pengujian terhadap penyakit menular tertentu, memiliki buku kesehatan ternak, dan melaporkan kejadian kasus penyakit atau kematian mendadak pada instansi terkait, melakukan pemotongan kuku, dan pemberian obat cacing 3 kali setahun. Biosecurity pada sapi potong. Pada pembibitan sapi potong, biosecurity yaitu lokasi peternakan tidak dimasuki oleh binatang liar dan bebas, dan melakukan desinfeksi kandang dan perawatan, melakukan penyemprotan insektisida, pembasmi serangga, lalat, dan hama lainnya di sekitar kandang tersebut, dan memberikan batasan bagi orang yang keluar masuk areal peternakan, serta membakar dan mengubur bangkai ternak yang telah mati karena penyakit yang menular. Dan jangan lupa menyediakan fasilitas desinfeksi untuk petugas, tamu, dan orang yang pintu masuk areal pembibitan tersebut. Dan jangan lupa terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang pertama, mencegah timbulnya atau terjadinya pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi. Yang kedua, mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain. Dan yang ketiga, membuat unit pengolahan limbah. Dan yang terakhir, membuat tempat pembakaran dan tempat penguburan ternak. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang manajemen pembibitan sapi potong yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang saya salah dalam penyampaian materi tersebut, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.